Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan terhormat kepada Bapak Dr. Subrahyono Esa, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai paradigma dasar Sosiologi Hukum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nazar Mulina dengan nomor NPM 23/1020. Baik, agar menghemat waktu, langsung saja ke sesi pemaparan mengenai paradigma dasar sosiologi hukum. Yang pertama terdapat definisi, di mana definisi paradigma. Apa yang dimaksudkan paradigma itu? Paradigma adalah suatu istilah yang kini amat populer dipakai dalam sebuah kalangan para akademisi. Untuk menyebutnya adalah suatu pangkalan atau pola berpikir yang akan mensyarapi kepahaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh tubuh. Muatan berikut teritori yang dikuasainya. Istilah yang berasal dari bahasa Yunani klasik, paradigma, dengan pola pemaknaan yang filosofik, yang berarti pola atau model berpikir. Dari tanggalan berpikir yang berbeda inilah, sekalipun melihat objek yang sama, orang tak lagi akan memandang objek yang sama itu dengan persepsi interpretatif, dan akhirnya juga dengan timbulan dan pandangan yang berbeda. Hukum mempunyai paradigma, yaitu suatu perspektif dasar. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Baik, selanjutnya mengenai definisi hukum menurut Donald. Definisi hukum menurut Donald Black dalam bukunya The Behavior of Law dari sudut pandang sosiologis, yaitu law is a fundamental social control. In other words, the normative life of a state and citizens, such as regulation, rectification, and adjudication. By contrast, and does not include social control in the everyday life of government service, such as a post office or fire department. Hence, this is the social control of employees, not of the citizens. Yang artinya adalah hukum adalah kontrol sosial pemerintah. Dengan kata lain, hukum merupakan kehidupan normatif dari suatu negara dan warganya, seperti perundang-undangan, proses pengadilan, dan pusat pengadilan. Namun tidak mencakup kontrol sosial terhadap jalannya institusi pemerintah seperti kantor pos atau pemadam kebakaran, karena pada institusi ini kontrol sosialnya hanya pada lingkup internal terhadap karyawan saja, bukan pada lingkup warga negara. Selanjutnya terdapat definisi sosial hukum negara. Yang pertama menurut Max Weber, di mana menurut Weber, sosiologi hukum adalah upaya untuk memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh norma, nilai, struktur sosial, dan faktor lainnya dalam masyarakat. Kemudian, menurut Oliver Wendell Holmes, di mana sosiologi hukum adalah studi tentang hubungan antara hukum dan perilaku sosial yang sebenarnya, dan setidaknya yang dimiliki. Dan terakhir, menurut Russ Hone merupakan konsep hukum sosial sebagai bagian dari sosiologi hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas dan sebagai hasil dari kebutuhan sosial. Yang menekankan perlunya menganalisis hukum dari perspektif fungsional dan dampaknya terhadap manusia. Tidak hanya itu saja, ada pun definisi sosial lagi. Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jaringan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan sosial. Apa saja paradigma dasar dalam sosiologi hukum? Kemudian, terdapat paradigma dasar dalam sosiologi hukum mencakup pendekatan yang menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat secara empiris.
yaitu pertama, terdapat paradigma hukum sebagai relaksi sosial. Hukum dianggap sebagai cerminan dari perilaku dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berupa norma tulis, namun harus mencerminkan praktik sosial yang ada. Terdapat teori kekuasaan dan pengaturan. Teori kekuasaan yaitu hukum berlaku karena adanya paksaan dari penguasa, terlepas dari penerimaan masyarakat. Kemudian, teori pengakuan yaitu hukum diterima dan berlaku dan berlaku karena diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sah. Kemudian, dapat hukum sebagai alat perubahan sosial. Paradigma ini melihat hukum sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial, misalnya melalui kebijakan yang mendorong keadilan atau ketertiban dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana sih penerapan dalam masyarakatnya? Terdapat pendekatan empiris terhadap hukum, di mana sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata, termasuk bagaimana norma hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Baik, dilanjutkan dengan sejarah muncul aliran hukum sosiologis. Dalam ilmu hukum, aliran sosiologis berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Raspon, yang dalam bahasa asalnya disebut The Sociological Jurisprudence, merupakan suatu aliran pemikiran dalam jurisprudensi yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum ini disebut sociological karena dikembangkan dari pemikiran yang namanya Oliver Wendell Holmes. Itu peritis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang menghasilkan dalam proses-proses yang dapat dipertemukan menurut imperatif logika. Namun the life of law has not been logic as experience. Dengan experience Holmes adalah sosial atau mungkin pula ada physiological experience. Menurut aliran sosiologi seperti Hamilton, Eldon Arlis, dan Max Weber, Hamilton meletakkan dasar hukum sosiologis di Belanda. Kemudian Han menyatakan bahwa hukum adalah gejala masyarakat karena perkembangan hukum seperti perubahannya dan banyaknya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, menurut aliran sosiologis di bidang ilmu hukum dapat dibedakan antara yang menggunakan sociology of law sebagai kajiannya dan yang menggunakan sosiologi jurisprudence sebagai kajiannya. Sosiologi of law lahir di Italia, pertama kali dikenakan oleh Anzilot, olehnya berkonotasi Eropa Selatan. Sedangkan jurisprudence sociological jurisprudence berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Rose Hall, olehnya itu berkonotasi Anglo-Saxon. Sosiologi of law adalah sosiologi tentang hukum yang merupakan cabang sosiologi dengan melihat bahwa hukum merupakan bagian dari masyarakat yang ada. Hukum menjadi variabel dalam masyarakat bersama-sama dengan variabel lainnya. Sedangkan sosiologi of jurisprudensi adalah ilmu hukum sosiologis yang merupakan cabang ilmu hukum. Olehnya itu yang digunakan oleh metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan daripada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberapa perspektif di masyarakat. Baik, ada studi hukum secara sosiologis. Dimana terdapat pertama sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek hukum. Kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris atau empirical validity dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Tiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan syarat yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Dia tidak menilai yang satu lebih dari yang lainnya. Kemudian mengenai ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum dibagi menjadi dua, yang berdasarkan sosial dari hukum. Misalnya hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya ada Pancasila dengan ciri gotong royong, kekeluargaan, dan kekeluargaan.
Kemudian, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya Undang-Undang Penanaman Modal terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu terhadap gejala politik, Undang-Undang Cipta terhadap gejala budaya, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap gejala pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, mengenai objek sosiologi hukum. Apa sih objek dari sosiologi hukum? Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan government social control. Dan dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus dan berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Adapun objek sosiologi hukum menurut Muhammad Ridwan Lubis dan Floyd Nurita dalam buku Sosiologi Hukum dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendapat masyarakat, yaitu sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama, bila mana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. Kedua, pendapat lembaga, yaitu sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga, di mana kehidupan akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Tiga, terdapat integrasi, yaitu sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial, sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain itu suatu tindakan politik. Adapun karakteristik sosiologi hukum. Yang pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan istilah serta budaya. Dan terakhir, ini bagaimana paradigma dasar sosiologi hukum mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum. Yang dapat saya ketahui bahwa paradigma dasar sosiologi hukum mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum dengan cara yang signifikan. Selanjutnya, yaitu mengenai hukum sebagai cerminan realitas sosial. Sosiologi hukum melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari praktik dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini membantu masyarakat memahami bahwa hukum seharusnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi sosial mereka, bukan hanya kehendak elit atau penguasa. Kemudian, terdapat kesadaran hukum, yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum mereka. Sosiologi hukum menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi hukum agar masyarakat dapat memahami dan menghargai hukum. Jika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum, maka cenderung lebih patuh terhadapnya. Kemudian ada interaksi antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan dinamika sosial. Misalnya, mengenai perubahan sosial dapat mendorong revisi atau pembentukan undang-undang baru, sementara penerapan hukum dapat mempengaruhi perilaku sosial. Ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum harus mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Kemudian, hukum sebagai alat pengendalian sosial, hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat. Kemudian, evaluasi efektif hukum. Sosiologi hukum memberikan alat untuk mengevaluasi sebagai efektif suatu hukum diterapkan dalam masyarakat. Dengan memahami konteks sosial, masyarakat dapat menilai apakah hukum tersebut memenuhi tujuannya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui paradigma ini, sosiologi hukum tidak hanya menjelaskan fungsi dan tujuan hukum, tetapi juga memperkuat hubungan antara hukum dan kehidupan sehari-hari masyarakat dan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum itu tersendiri. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai paradigma sosiologi hukum.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.